Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan contoh tauladan. Dia memimpin umat di dunia ini. Mempunyai sahabat adalah 4 orang. Siapa dia sahabat yang 4 itu? Pertama Abu Bakar. Kedua Sayyidina Umar. Dan kemudian Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Ali. Udahkah kenal itu? Udah kenal itu? Dengan sahabat Rasul itu? Coba. Sedangkan Rasul diutus oleh Allah yang senantiasa dijaga Allah, yang senantiasa diawasi Allah, mempunyai sahabat 4 di muka bumi ini. Kita ini ada yang masih jauh dengan Allah, ada yang tidak mau tahu dengan Allah, bahkan ada yang meninggalkan Allah. Jarang ada yang menghadap kepada Allah. Apalagi yang mesra dengan Allah, yang kamil, itu sudah jarang-jarang sekali. Baiklah, di dunia dapatlah kita keselamatan, di akhirat tidak dapat keselamatan. Nah, coba kita periksa. Sahabat yang dimaksud oleh Rasul itu, pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu? Kalau untuk diri kita, adakah kita punya milik sahabat itu? Kalau tidak, kita lemah, tidak punya kekuatan. Itulah dia kalau seorang suami adalah istri. Kalau seorang istri itulah suami. Itulah sahabat yang dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Sayyidina Utsman ibnu Affan. Untuk diri kita, mana? Untuk diri kita adalah harta benda. Dua. Yang ketiga, Sayyidina Umar ibnu Khattab. Mana dia? Itulah keluarga dan jiran tetangga. Yang keempat, Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali? Inilah ilmu fardu ain. Ilmu yang diwajibkan oleh Rasulullah untuk tiap-tiap diri umat. Itu sahabat yang keempat yang bernama Sayyidina Ali. Nah, coba kita lihat sampai di mana kekuatan sahabat itu. Pertama yang memimpin kita di muka bumi ini, bisa kita berjaya dan sebagainya, adalah Sayyidina Utsman. Harta benda. Jika kita banyak harta benda, maka kita dapat terkawal
maka dapat kita pengawasan, maka dapatlah kita perlindungan di dunia. Satu. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq sampai di mana? Sayyidina Utsman belum habis ya. Belum habis. Sampai di mana kekuatan dan kekuasaan Sayyidina Utsman tadi. Kekuatan Sayyidina Utsman walaupun kita terjaga, terpelihara, terkawal di muka bumi ini hanya batas badan sehat. Kalau tak sehat lagi, dia mulailah berbalik, tidak mau mensahabati kita lagi. Coba periksa, kalau kita badan sehat, kalau kita makan nasi itu lemak, nikmat. Coba kau sakit, gimana? Baik kan? Coba apa saja, gula yang manis jadi apa? Manis? Tidak. Silakan saja hadirkan makan yang enak. Ada mana? Untuk tidur enak 5 lapis tilamnya taruh saja. Kenapa enggak? Kau sakit? Pasti saya juga tidur. Mobil yang ini enggak enak, mobil ini enggak enak. Ambil mobil yang paling mahal harganya, naik, badan sakit, enak enggak? Juga enggak enak. Jadi sahabat berpisah. Wah, meninggalkan. Sampai itu batasnya, batas badan sehat. Dia bersahabat dengan kita, kalau sudah kita sakit, kita tidak bersahabat lagi. Tidak khawatir. Walaupun sahabat itu meninggalkan kita, tapi ada sahabat yang paling akrab lagi. Siapa? Anak istri. Kalau istri adalah anak dan suami. Tidak meninggalkan kita, biasanya mau meninggalkan kita nih, kalau kita dia tak mau meninggalkan lagi. Dia tetap di samping kita, mengurus kita dan menyayangi kita dan melindungi kita. Akhirnya sampai di mana batas kasih sayangnya itu? Ditariknya nafas yang terakhir. Macam mana? Mau kita mensahabati dia lagi? Tanpa dia? Tidak. Kalau kita pun pulang, kita tinggalkan suami, mau ikut suami sama? Tidak. Habis batas dia sampai di situ. Itu sahabat. Tetapi jangan khawatir. Itu kita hanya sampai di pintu lah. Anak istri tadi dan anak dan suami tadi hanya sampai pintu. Habis putus. Tidak bersahabat lagi. Kita pun berangkatlah. Meninggalkan anak istri, meninggalkan rumah tangga, meninggalkan harta benda. Itu maka membawa jenazah itu jangan kepala didulukan. Itu orang yang sudah ditinggalkannya jangan ditinggalkannya lagi. Balik mukanya, maka kakinya didulukan, maka di belakangkannya rumah tangganya, anak istrinya yang tinggal. Dia tidak mau tahu lagi dengan anak istrinya itu. Itu balik belakang, tinggalkan. Maka berangkatlah melangkahkan kakinya menuju kemana? Menuju kepada asalnya. Itu. Tapi masih ada. Jangan khawatir. Apa itu? Sayyidina Umar.
Mana si Nomar? Itulah jiran tetangga. Habis putus kasih sayang Allah, kasih sayang apa namanya si anak dan istri, maka disambut oleh keluarga. Keluargalah yang bertanggung jawab memperhatikan diri kita, maka diketahuinya kita itu diutus oleh Allah ke dunia dalam keadaan suci, maka disucikanlah, maka dimandikanlah oleh keluarga tadi. Sudah siap keluarga, sudah siap dimandikan oleh keluarga, maka dilihat oleh keluarga, kita ini turun ke dunia pakai bungkus dengan kain yang tidak berwarna, kain putih pulus dari kandungan, maka lahirlah ke dunia, maka di dunia baru diganti pakaian itu. Nah, kemudian ini mau pulang, dikembalikan pakaian itu, diambil lagi pakaian itu. Itulah kain putih yang tidak bercorak, yang tidak berbunga. Nah, kemudian jika sudah dipakai kembali pakaian asal kita turun ke dunia ini, maka disambutlah oleh orang tua kita dengan seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah, tegakkan salat. Hayya 'alal falah, rebutlah kemenangan. Jadi kalau tidak salat, dari mana merebut kemenangan? Tidak berjumpa kemenangan. Kalau tidak menegakkan salat. Siapa yang menegakkan salat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan sesungguhnya, hanya Allah. Itu yang menegakkan salat. Aduh, bukan hamba yang la haula wala quwata dipaksa mendirikan salat. Hamba ini hanya dipersembahkan, bukan dia menyembah. Tetapi kita banyak mempersembahkan orang yang tidak berkuasa, yang sudah diakui la haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya, itulah yang dipaksakan untuk menegakkan salat. Mana bisa dia menegakkan salat yang benar? Mana bisa dia menghadap Tuhannya? Orang yang tidak ada punya ilmu, tak ada punya pengenalan. Nah, di situ kita terbalik. Nah, kemudian barulah dipikul oleh keluarga karena kita tak dapat berjalan lagi. Sampailah ke rumah kita, ke tempat asal kita. Dimasukkan ke dalam kamar, kemudian ditidurkan di dalam kamar itu. Kemudian dibukalah tutup di muka itu, disuruh melihat, disuruh memperkenalkan siapa yang dihadap pada saat itu. Itu maka dibuka gitu. Padahal ceritanya kalau nanti jadi pucung kalau tidak dibuka katanya. Padahal itu untuk memperkenalkan supaya kenal siapa. Pernahkah kita berkenalan dengan dia atau tidak? Pernahkah kita sudah menyerahkan diri kita dengan dia atau tidak? Pernahkah kita sujud dengan dia atau tidak? Disitulah dia. Disitulah kita menerima kenyataan semua. Nah, jadi sahabat ahli keluarga tadi, jiran tetangga, hanya sampai dimasukkan kita ke rumah kita, ke dalam kamar. Sesudah itu kita tidur di dalam kamar, maka ditutuplah kamar itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Habis penuh tak tutup, maka dipijak-pijaknya lah kita. Mampuslah kau katanya.
Itu kata ahli keluarga itu. Coba tengok, apa namanya enggak? Itu pijak sana, pijak sini, pijak sana, pijak sini. Habis lumak itu di pijaknya itu. Itu tempat kita itu. Itu akhirnya sahabat yang ketiga. Tapi satu lagi sahabat, siapa? Sayyidina Ali. Mana Sayyidina Ali? Ini ilmu. Kenapa maka kita banyak berbicara dengan sahabat ilmu ini? Disebabkan kesibukan harta benda sahabat yang pertama Sayyidina Utsman. Mengurus harta benda sana sini sehingga tinggal sahabat Sayyidina Ali ini. Yang kedua alasan karena keluarga, kesibukan keluarga, sibuk urusan sana, urusan sini, urusan sana, urusan sini, tinggal ilmu. Nah itu. Yaitu anak istri kan, kesibukan anak istri, tinggal ilmu, kesibukan keluarga, tinggal ilmu. Macam mana? Sedangkan inilah yang bersahabat kita dari sekarang sampai menghadap ke hadirat zat Allah Subhanahu wa taala yang mengantar ke pangkuan Allah. Itulah ilmu. Kenapa sahabat ilmu yang ditinggalkan? Kenapa ilmu yang diceraikan? Maka dari itu Nabi itu mengatakan, talibul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil baligh. Itu supaya tahu kita siapa sebenarnya ilmu itu. Nah, jadi adakah yang lebih tinggi derajatnya untuk menyelamatkan diri kita selain pada ilmu? Ada? Tidak ada. Karena Nabi kan sudah menjamin. Itu untuk kesenangan dunia dengan ilmu, kesenangan di akhirat dengan ilmu, kesenangan kedua-duanya dengan ilmu.